Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum ibu mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengisi kehadirannya, kalian cukup mengisi nama, strip hadir di kolom komentar video berikut ini. Ibu mau nanya, materi waktu minggu kemarin itu apa? Ya, statistik dan penyajian data. Jadi penyajian data itu ada bentuk tabel, OGIF, histogram, maupun lingkaran. Nah, materi yang akan ibu bahas kali ini yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Tapi kali ini ibu akan membahas untuk data tunggalnya saja, yaitu mean untuk data tunggal, median untuk data tunggal, dan modus untuk data tunggal. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa pengertian mean, median, dan modus. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan mean, median, dan modus. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan statistika. Ya baik, ibu akan menjelaskan materi tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang pertama, mean. Mean itu artinya rata-rata. Dilambangkan dengan X bar. X bar ini artinya rata-rata atau mean. Rumusnya yaitu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Dengan sigma X itu jumlah semua data dan N itu banyaknya suatu data. Yang kedua, ada median. Dilambangkan dengan ME. Median itu nilai tengah dari suatu data. Median ada 2, yaitu data ganjil dan data genap. Rumus ganjil itu data ke N plus 1 dibagi 2, dengan N itu banyaknya suatu data. Dan data genap adalah rumusnya data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Biasanya modus dilambangkan dengan MO. Jadi modus itu bukan nilai yang terbesar, akan tetapi modus itu data yang sering muncul. Selanjutnya ibu akan memberikan contoh yang data ganjil dan juga data genap agar kalian paham gimana sih cara menentukan kalau datanya itu ganjil dan juga gimana kalau datanya itu genap. Yang pertama, ibu akan menjelaskan data ganjil terlebih dahulu.
Misal datanya itu 6, 8, 7, 4, 5, 7, 6, 7, dan 4. Datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N-nya itu ada 9. Banyaknya suatu data ini ada 9. Kemudian untuk menentukan mean atau rata-rata. Tadi kan rumusnya gimana? Ayo. Ya, sigma X per N. Kita tinggal jumlahkan aja semua data ini, nanti dibagi banyaknya data atau N. 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 4, lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 9. Kita jumlahkan. 6 ditambah 8, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 ditambah 4, 25. 25 ditambah 5, 30. 30 ditambah 7, 37. 37 ditambah 6, 43. 43 ditambah 7, 50. 50 ditambah 4, 54. Dibagi 9. 54 bagi 9, ya 6. Jadi rata-rata dari data tersebut yaitu 6. Selanjutnya untuk menentukan median, kita urutkan terlebih dahulu data yang terkecil sampai yang terbesar. Data yang terkecilnya kan 4, dan data yang terbesarnya itu 8. Jadi 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, dan 8. Kalau sudah diurutkan, kita cari medianya itu ini 4 dan ini 4. Jadi medianya itu 6. Atau kita bisa menggunakan rumus yang tadi Ibu jelasin. Karena ini datanya itu ganjil, jadi ME sama dengan data pro 9 ditambah 1 dibagi 2. Data pro 9 ditambah 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Jadi data kelimanya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi median dari data tersebut yaitu 6. Selanjutnya untuk menentukan modus, nilai yang sering muncul. Di sini nilai yang sering munculnya kan 7. Soalnya 7 itu nilai yang sering muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sedangkan kalau 4 ini datanya muncul sebanyak 2 kali. Kalau 5 1 kali, dan 8 juga 1 kali. Jadi modus dari data tersebut yaitu 7. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh yang data genap.
Misal contohnya itu 4, 3, 5, 3, 4, 6, 6, 4, 6, dan 5. Jadi banyaknya suatu data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Lalu tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Yang pertama mean atau X-bar. Sama seperti yang tadi, kita jumlahkan data ini. Dibagi banyaknya suatu data, ada 10. Kita jumlahkan ya. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 5, 12. 12 ditambah 3, 15. 15 ditambah 4, 19. 19 ditambah 6, 25. 25 ditambah 6, 31. 31 ditambah 4, 35. 35 ditambah 6, 41. 41 ditambah 5, 46. Dibagi 10. 46 dibagi 10 berapa? Iya, 4,6. Nilai mean atau rata-rata dari data tersebut yaitu 4,6. Untuk menentukan nilai median, kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini kan data yang terkecilnya yaitu 3 dan data yang terbesarnya yaitu 6. Jadi 3 kita taruh di paling kiri. 3 4 4 5 6 dan 6. Nah, kalau udah kayak gini, cara menentukan nilai medianya itu, ini kan 5. Dan di sini juga 5. Jadi nilai tengahnya kan ini. Data yang ke-5 dan juga data yang ke-6. Jadi kita jumlahkan data yang ke-5 dan juga data yang ke-6. Jadi 4 ditambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5, 9. 9 dibagi 2, 4,5. Jadi nilai medianya yaitu 4,5. Lalu Ibu akan menjelaskan gimana sih kalau menggunakan rumus yang tadi Ibu jelasin. Tadi kan rumusnya data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, data ke N per 2. Datanya kan ada, banyaknya suatu data itu kan ada 10. N-nya itu 10. Jadi data ke
10 dibagi 2 ditambah data ke 10 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, data ke 10 per 2 jadi kan 5. Data ke 5 ditambah data ke 10 per 2 5 ditambah 1 6. Data ke 6 dibagi 2. Data yang sudah diurutkan kan ini, dari yang terkecil ke yang terbesar. Data kelima 1, 2, 3, 4, 5 4 ditambah data ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 dibagi 2. 4 ditambah 5 9 9 bagi 2 ya 4,5. Jadi gini cara jika menggunakan rumus. Lalu untuk menentukan modus, tadi kan modus nilai yang sering muncul. Di sini nilai yang sering munculnya 4 sama 6. Kenapa? Karena di sini 4 itu data yang sering muncul sebanyak 3 kali dan juga 6 data yang sering muncul sebanyak 3 kali juga. Kalau 3 2 kali, 5 juga 2 kali. Jadi nilai modus dari data tersebut yaitu 4 dan 6. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan gimana sih cara menentukan min, median, dan modus menggunakan alat peraga. Alat peraganya seperti ini, namanya kereta statistika. Misalkan Ibu punya contoh gerbong-gerbong ini akan diisi beras dan akan dibagikan ke 7 desa sama rata. Jadi berapa min, median, dan modus dari nilai-nilai data tersebut. Gerbong pertama akan diisi 2 kuintal beras 1, 2. Dan gerbong kedua akan diisi 3 kuintal beras 1, 2, 3. Gerbong ketiga akan diisi 3 kuintal beras. Gerbong keempat akan diisi 4 kuintal beras. Gerbong kelima akan diisi 6 kuintal beras. Gerbong ketujuh akan diisi 8 kuintal beras. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gerbong terakhir akan diisi 9 kuintal beras. Selanjutnya, gimana sih cara menentukan median? Median kan tadi udah dijelasin bahwa median itu nilai tengah dari suatu data. Syarat dari median itu kita harus mengurutkan data yang terkecil ke yang terbesar. Karena Ibu udah mengurutkan data yang terkecil sampai ke terbesar, maka kita bisa langsung mencari nilai median dari data tersebut. Caranya mundur 1 langkah dan maju 1 langkah. Kan ini gerbong pertama dan gerbong terakhir. Mundur 1 langkah dan maju 1 langkah. Mundur 1 langkah lagi, maju 1 langkah lagi. Jadi mediannya itu ada di gerbong yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kuintal beras. Selanjutnya untuk menentukan modus, kita tinggal tarik ini aja.
Masih ingat nggak? Modus itu tadi apa? Ya, modus itu data yang sering muncul. Nah, data yang sering muncul di sini yaitu 3. Ini gerbong yang kedua sama yang ketiga. Karena nilai 3 di sini sering muncul sebanyak 2 kali. Jadi nilai modus dari data tersebut yaitu 3. Untuk menentukan min dengan menggunakan alat peraga, kita tinggal tarik ini aja ke dalam sini, lalu nanti akan dibagikan sama rata ke 7 desa tersebut. Setelah dimasukkan ke dalam kotak sini, lalu kita masukkan ke tiang-tiang ini sama rata. Kita masukkan satu persatu hingga semuanya itu dibagi menjadi rata. Setelah semuanya udah dibagi rata, kita dapatkan min dari data ini yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap masing-masing desa itu mendapatkan 5 kuintal beras. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi WA Ibu. Lalu ada tugas buat kalian. Sebenarnya ini ada tugas kelompok, cuman karena ada pandemi COVID-19 ini, jadi Ibu ubah tugasnya menjadi tugas individu. Nanti Ibu share lewat WA, lalu kirimkan ke WA Ibu ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.